Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali bersama Miss Tias. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Tapi kita sudah berganti buku menjadi buku 4C. Nah, bukunya seperti ini. Teman-teman coba cek di kumpulan buku-buku teman-teman dan cari buku yang seperti ini ya. Kita mulai belajar ke tema 4C atau tema 3 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, apa teman-teman sudah mengabsen pagi ini? Sudah mengirimkan voice note balasan Miss Tias dengan menyebutkan clue hari ini? Kalau sudah, good. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam belajar dan teman-teman juga bisa paham dengan materi hari ini. Nah, di tema yang baru ini kita akan belajar mengenai kata tanya. Teman-teman pasti dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan kata tanya seperti Mah, hari ini berangkat jam berapa? Mah, hari ini pulangnya jam berapa? Terus, kantornya ada di mana sih? Kita jalan-jalan ke pantai mana? Nah, biasanya teman-teman menggunakan kata tanya yang memang tidak baku, tapi teman-teman sering menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Seperti makan apa hari ini? Kata tanya yang digunakan adalah apa. Di pelajaran kali ini diharapkan teman-teman jadi bisa mengetahui apa saja kata tanya dan juga fungsinya untuk apa. Kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata tanyanya. Juga teman-teman diharapkan bisa menulis pertanyaan atau membuat pertanyaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi pertanyaan itu baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya mari kita mulai pembelajarannya mengenai kata tanya. Teman-teman, kata tanya secara umum biasa digunakan ada 6, yaitu apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, siapa. Itu adalah kata tanya yang umum digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa teman-teman sudah tahu fungsinya kata tanya tersebut itu untuk apa sih? Untuk menanyakan apa sih? Dan kita menggunakannya pada saat apa? Dan bagaimana cara kita menjawabnya? Kita akan bahas satu persatu, mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Contoh, apa kesukaanmu? Apa kamu mau makan nasi? Apa kamu suka berenang? Menggunakan kata tanya apa. Jangan lupa menggunakan bahasa yang baku ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, bagaimana cara menjawabnya jika teman-teman memberikan pertanyaan kepada Miss Tias? Miss Tias, apa Miss Tias suka strawberry? Maka Miss Tias akan menjawab, ya, Miss Tias suka. Jadi kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Tidak selalu kesukaan, teman-teman bisa menanyakan hal yang lain dengan kata apa. Apa kabarmu? Juga bisa digunakan untuk menanyakan hal mengenai kabar. Nah, teman-teman, untuk kata tanya yang kedua yaitu kapan. Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu berangkat sekolah? Kapan kamu pergi jalan-jalan? Kapan kamu sholat zuhur? Menggunakan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Maka jawabannya adalah
Contoh, Miss Tias, kapan Miss Tias sampai di sekolah? Maka Miss Tias akan jawab, Miss Tias sampai di sekolah 30 menit yang lalu. Seperti itu. Itu menanyakan mengenai waktu, menggunakan kata tanya kapan. Kapan kamu dilahirkan? Maka jawabannya, saya lahir pada tanggal 15 Oktober 1990. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana itu untuk menanyakan apa ya? Di mana rumahmu? Di mana kamu bersekolah? Nah, sekarang apa teman-teman terbayang? Kata tanya di mana itu untuk menanyakan apa ya? Iya, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Seperti di mana rumahmu? Di komplek Gria Permata Asri. Di mana rumahmu? Di Pandeglang. Untuk menanyakan tempat. Di mana kamu bermain kemarin? Saya kemarin bermain ke pantai. Jadi teman-teman, kata tanya di mana adalah untuk menanyakan tempat. Selanjutnya yang keempat adalah kata tanya siapa. Pasti teman-teman tahu nih kata tanya siapa itu untuk menanyakan apa. Ya betul, kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa namamu? Nama saya Tias Kartika Sari. Jadi untuk menanyakan nama seseorang. Siapa nama orang tuamu? Nama orang tuaku adalah A. Nama orang tuaku adalah B. Contoh ya. Jadi kata tanya siapa untuk menanyakan nama atau untuk menanyakan orang, seseorang. Itu adalah kata tanya siapa. Selanjutnya, yang kelima adalah kata tanya mengapa. Apa teman-teman tahu kata tanya mengapa itu digunakan untuk apa ya? Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak mau makan? Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Saya terlambat karena saya sarapannya lama. Atau saya terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Jadi kata tanya mengapa bisa digunakan oleh teman-teman untuk menanyakan alasan. Oke? Selanjutnya adalah yang keenam adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan dan juga cara. Seperti contoh, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar orang tuamu? Pada pertanyaan tadi yang Miss Dia sebutkan, itu menunjuk kepada pertanyaan menanyakan keadaan. Jadi, kata tanya bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan keadaan. Selanjutnya, selain menanyakan keadaan, kata tanya bagaimana juga bisa digunakan untuk menanyakan cara. Seperti contoh, bagaimana cara memasak perkedel? Bagaimana cara memasak suwir ayam? Nah, maka akan dijawab dengan langkah-langkah jika pertanyaannya menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara memasak sop? Maka dijawab, cara memasak sop adalah pertama, potong wortel dan sayuran, dan seterusnya. Itu adalah kata tanya yang merujuk kepada pertanyaan mengenai cara melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, kita sudah membahas 6 kata tanya yang umum, dari mulai apa, kemudian kapan, kemudian di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Selanjutnya, Miss Tias akan memberikan contoh sesuai kata tanya dan juga jawabannya. Yang pertama, kata tanya apa. Contoh pertanyaannya adalah, apa makanan pokok orang Indonesia? Jawabannya,
Indonesia adalah nasi. Kata tanya yang kedua yaitu siapa? Pertanyaannya, siapa nama gurumu? Maka jawabannya, nama guruku adalah Miss Tias. Pertanyaan yang ketiga adalah di mana? Pertanyaannya, di mana Miss Tias tinggal? Maka jawabannya, Miss Tias tinggal di Pandeglang. Kata tanya yang keempat menggunakan kata tanya kapan. Contoh pertanyaannya, kapan Miss Tias dilahirkan? Maka jawabannya adalah Miss Tias dilahirkan pada tanggal 15 Oktober tahun 1994. Selanjutnya, untuk kata tanya yang kelima adalah mengapa. Contoh pertanyaannya, mengapa sekarang kita tidak bisa masuk sekolah? Maka jawabannya, kita tidak bisa masuk sekolah saat ini karena kondisi pandemi COVID-19. Nah, kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara membuat kue brownies? Maka jawabannya, cara membuat kue brownies adalah siapkan tepung, coklat, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah contoh pertanyaan, kata tanya, dan juga cara menjawabnya. Apa teman-teman sudah paham sampai sejauh ini? Nanti di akhir video Miss Tias akan beri pertanyaan yang teman-teman harus jawab pertanyaannya. Jadi, perhatikan dengan seksama videonya dan kita lanjut ke pembahasan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dan benar. Juga menggunakan kata yang baku. Ternyata ada loh ciri-ciri pertanyaan yang baik itu seperti apa. Maka Miss Tias akan jelaskan dalam video ini. On watching ya. Untuk pembelajaran terakhir hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada beberapa ciri-ciri bagaimana pertanyaan yang baik itu. Yang pertama adalah diawali dengan kata tanya. Sudah jelas ya, pasti jika kita mengajukan pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Selanjutnya, jawabannya itu nantinya tidak hanya iya atau tidak. Kemudian, selanjutnya adalah pertanyaan diajukan untuk menggali informasi lebih dari narasumber. Jadi kita mengajukan pertanyaan itu untuk menggali informasi lebih. Selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan topik pembicaraan. Jadi tidak kesana kemari. Jadi kita sesuai dengan topik yang akan kita tanyakan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan fokus dan tepat sasaran. Yang berikutnya adalah tentu saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir adalah antara suatu pertanyaan dan pertanyaan yang lain saling berkesinambungan atau berhubungan. Jadi jangan yang satu menanyakan tentang banjir, kemudian pertanyaan berikutnya menanyakan tentang gempa bumi. Jadi ini dong, tidak sesuai dong. Jadi harus berkesinambungan, harus sesuai. Teman-teman, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apa teman-teman sudah paham? Kita hari ini sudah mempelajari beberapa macam kata tanya, kemudian cara menjawab pertanyaan, contoh pertanyaannya. Juga tadi Miss Tias sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri pertanyaan yang baik. Semoga melalui pembelajaran hari ini teman-teman bisa untuk membuat pertanyaan sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Selanjutnya, teman-teman coba jawab pertanyaan dari Miss Tias ini. Kata tanya bagaimana dan juga mengapa untuk menanyakan apa ya? Teman-teman jawab pada kolom komentar. Nah, teman-teman, bagi yang sudah menjawab, Miss Tias anggap sudah
menonton video pembelajaran hari ini. Untuk yang belum menjawab, berarti teman-teman belum menonton pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video ini dengan baik. Semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa bersyukur walaupun kita tetap di rumah saja. Mudah-mudahan corona ini segera pergi dan kita bisa segera bertatap muka kembali, belajar seperti semula. Jadi kita bisa bertemu, berkomunikasi secara langsung, tidak hanya melalui video seperti ini. Mungkin nanti di lain kesempatan Miss akan adakan Zoom meeting supaya kita bisa berkomunikasi secara langsung walaupun via online. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ada yang belum dipahami, teman-teman bisa bertanya langsung kepada Miss Tias. Sangat boleh, Miss Tias akan menjawab pertanyaan teman-teman jika teman-teman belum paham. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.